Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halakum? Anak-anak kami yang salih dan salihah. Alhamdulillah khair. Tayyib. Sudah salat asar? Alhamdulillah. Sudah mandi? Sudah ada ya, sudah yang belum ya. Tayyib. Yang penting sudah siap belum belajar? Alhamdulillah, taib. Kalau sudah siap belajar, kita mulai pelajaran ini dengan lafaz basmalah. Nabda'u biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Saat ini kita akan belajar tentang akidah Allah, tentang rukun ibadah. Di mana kita kemarin sudah mengetahui tentang tauhid uluhiyah, yang mana tujuan manusia itu diciptakan di dunia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin, kata Allah, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku saja. Maka kita akan membahas apa itu ibadah yang telah disampaikan pada sebelumnya, dan kita akan membahas selanjutnya pada kesempatan kali ini dengan rukun ibadah. Ya. Apa itu rukun ibadah? Untuk meraih manisnya ibadah, tentunya kita harus menegakkan yang namanya rukun ibadah, ya, yang harus ada di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita beribadah kepada Allah, maka kita tunjukkan rasa yang pertama adalah rasa cinta, mahabbah. Dengan rasa cinta di dalam ibadah akan menumbuhkan kerinduan untuk memperoleh pahala dan surga dari Allah Ta'ala. Jadi setelah kita merindukan perjumpaan dengan Allah, kita akan memperoleh kenikmatan yang Allah janjikan, yaitu berupa jannahnya. Dan tentunya anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia, man yattakhidhu min dunillah, ada orang yang menyembah Tuhan sebagai tandingan-tandingan Allah. Andadai yuhibbunahum kahubbillah. Ya. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah, ya, kita harus, ya, menghadirkan rasa cinta kita di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah rasa takut. Nah, rasa takut atau khauf. Nah, kita takut dengan apa? Takut dengan Allah itu murka. Kalau Allah itu murka, kita akan mendapatkan, ya, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, tayyib. Dan adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Rabb-nya. Ya, banyak orang takut kepada manusia, banyak orang takut kepada makhluk yang tidak terlihat dari bangsa jin, ya, kemudian kepada malaikat, tapi harusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua makhluk yang terlihat dan tidak terlihat adalah ciptaan Allah. Jangan sampai kita takut juga sama penghuni kubur, maka takutlah kepada Allah dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya. Jadi kita disuruh menahan diri dari hawa nafsu, ya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah tuh, kalau kita takut kepada Allah akan mendapatkan surga. Kalau kita takut kepada selain Allah, kita bisa-bisa terjerumus ke dalam api neraka.
Kemudian rukun yang ketiga di dalam ibadah, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah roja, penuh harap. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap, ya. Di sini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya itu penuh harap. Ya, berharap diterima dan takut tidak diterima. Maka di sini ibadah kita terjaga dari sifat-sifat yang mengurangi, bahkan yang bisa membatalkan diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana barju liqa'a rabbih falyamal." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, amalan solihan. Wala yusrik, dan nggak boleh. Wala yusrik, dan tidak boleh menyekutukan bi'ibadati, di dalam ibadah. Bi'ibadati Rabbi ahadan. Mempersekutukan Allah itu dengan selain Allah Subhanahu wa taala enggak boleh. Maka di dalam ibadah kita hanya cinta kepada Allah. Tumbuhkan rasa cinta dan kita takut karena Allah, dan kita berharap supaya Allah menerima ibadah kita. Takut enggak diterima, berharap diterima. Nah, itulah seperti kepakan burung. Ya. Kepakan burung biar amal kita diterima. Ibarat, jadi di dalam hatinya penuh cinta, kepakan yang tangan kita takut kepada Allah, takut nggak diterima pahala kita. Kepakan yang kiri kita berharap supaya diterima amal ibadah kita kepada Allah. Jadi seimbang antara khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah thayyib anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya kita akan membahas LK, ya. LK yang diterima anak soleh dan soleha harus dijawab. Tuliskan 3 rukun ibadah: mahabbah, khauf, roja, ya. Kemudian di manakah kita mendapatkan hujah atau dalil bahwasanya kita harus tumbuh rasa cinta di dalam ibadah, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian dari manakah kita harus takut dalam beribadah kepada Allah, itu surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Dan yang terakhir adalah di dalam manakah kita harus roja kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, yaitu di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Anak-anakku yang soleh soleha, di pause, ya. Klik layarnya sehingga berhenti, kemudian anak soleh jawab dengan tulisan yang baik, dengan rasa mahabbah, takut dia diterima ibadahnya oleh Allah, dan tentunya ibadah itu penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak soleh jangan sampai takutnya sama abi, takut tulisannya jelek dilihat abi, salah. Ataupun berharap kepada abi juga salah. Karena itu nanti tumbuh kesyirikan. Lakukanlah yang terbaik, biar Allah lah yang menentukan terbaiknya apa yang kita amalkan, termasuk menuntut ilmu agama ini. Itu saja. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.